Film dibuka dengan teks yang mengungkapkan tentang musnahnya sebagian besar umat manusia setelah penyebaran virus yang membuka jalan bagi kebangkitan kera, di mana manusia menjadi bodoh dan kera menjadi sangat cerdas. Kelompok kera pada masa itu dipimpin oleh Caesar yang merupakan pemimpin yang adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Namun seiring berjalannya waktu, Caesar pun meninggal. Dalam pemakaman Caesar, kaum kera menunjukkan rasa hormatnya kepada Caesar dan terlihatlah kalau Caesar menggunakan bingkai jendela kamarnya sewaktu menjadi ingonan Dr. William sebagai simbol kaumnya. Berabad-abad kemudian, saat Caesar sudah menjadi legenda, kaum kera telah membentuk klan terpisah di seluruh daratan, termasuk klan elang, di mana 3 kera muda dari klan elang bernama Noah, Sona, dan Anaya pergi mencari telur elang untuk ritual ikatan, karena memang klan mereka ini melatih elang untuk membantu dalam berburu ikan. Mereka lalu menemukan sarang elang yang baru saja ditinggalkan oleh induknya. Namun sayangnya sarang itu hanya terdapat 3 telur. Noah pun memberikan kedua telur itu kepada Sona dan Anaya, sedangkan dirinya akan mencari telur yang lain. Hal ini karena dalam tradisi klan elang, mereka harus menyisakan 1 telur untuk kelestarian burung puyuh tersebut. Noah kemudian tak sengaja melihat sarang lain yang lokasinya berada di seberang gedung. Noah pun segera naik ke sarang tersebut menggunakan besi. Tapi begitu hendak mengambil salah 1 telur, induk elang datang menyerang Noah sehingga Noah pun terpeleset dan terjatuh. Untungnya, Noah berhasil berpegangan pada runtuhan gedung dan juga mendapatkan 1 telur elang. Saat ketiganya hendak pulang ke desa, Noah menyadari kalau selimutnya hilang dari kudanya. Di saat itulah mereka melihat sesosok manusia yang dikenal oleh klan elang sebagai Echo sedang bersembunyi di balik pohon salak. Sona lalu menerpel manusia tersebut sampai membuatnya lari terbirit-birit. Ketiganya mengejar manusia itu sampai ke sebuah terowongan di mana si manusia meninggalkan selimutnya di semak-semak. Dan dikarenakan ketiganya masih takut, Anaya pun segera mengambil selimut milik Noah dan kemudian memilih untuk kembali ke desa. Echo. Sesampai di desa, terlihatlah kalau klan elang menggunakan elang untuk berburu ikan belanak. Noah lalu bertemu dengan ibunya bernama Dar yang meminta Noah untuk menemui ayahnya yang merupakan ketua klan. Noah menemui ayahnya yang sedang merawat puluhan elang di atas tower terbengkelai yang mereka jadikan sebagai markas. Noah berbicara dengan ayahnya bernama Koro tentang ritual yang akan dirinya lakukan besok pagi. Tapi di tengah pembicaraan, Koro mencium bau Echo dari selimut milik Noah. Koro pun langsung memarahi Noah karena berpikir kalau Noah ini pergi keluar dari hutan dan bertemu dengan Echo. Namun Noah membantahnya sambil mengungkapkan kalau dia tidak keluar dari hutan dan justru Echo lah yang menampakkan diri di wilayah mereka. Mengetahui hal ini, Koro pun memerintahkan beberapa anggota klan untuk pergi ke terowongan guna menakuti Echo tersebut agar keluar dari wilayah mereka. Di malam harinya saat Noah sedang memperbaiki jemuran, tiba-tiba ia mendengar suara gerusak-gerusuk dari dalam gubuknya. Dan saat ditelusuri, ternyata suara itu berasal dari Echo sebelumnya yang secara langsung menyerang dada Noah lalu pergi melarikan diri. Saat Noah hendak mengejarnya, ia merasakan telas-telas di dadanya yang ternyata itu telur elang yang sudah pecah akibat serangan Echo. Mengetahui telur Noah pecah, Sona dan Ayah pun bersedia menunda ritualnya agar Noah bisa mencari telur lagi di lain hari. Namun, Noah yang merupakan putra dari ketua klan tak mau membuat ayahnya malu dan memutuskan untuk pergi mencari telur elang seorang diri di malam itu juga. Singkat cerita, setibanya di tempat yang banyak sarang elang, Noah tak sengaja mendengar suara kera berteriak kesakitan. Noah pun diam-diam mendekati sumber suara tersebut dan betapa terkejutnya Noah saat menemukan para anggota klan yang dikirim oleh ayahnya untuk mencari Echo telah tewas tertikam benda tajam. Gak lama kemudian Noah melihat rombongan kera berkuda. Ia lalu bersembunyi di balik semak-semak sambil memperhatikan rombongan kera tersebut yang memakai topeng dan tongkat listrik. Disitulah mereka menemukan selimut Noah yang berbau manusia dan memutuskan untuk mencari manusia tersebut. Namun sayangnya, di sini Noah lupa menyembunyikan kudanya sehingga rombongan kera itu memukul kudanya yang mulai berlari kembali ke desa sambil diikuti oleh mereka. Mengetahui klan elang dalam bahaya, Noah pun berlari sekencang mungkin untuk sampai ke desa terlebih dahulu. Namun begitu ia sampai di sana, Noah mendapati kalau desanya sudah dibakar dan anggotanya diserang oleh kelompok kera bertopeng. Noah lalu menemui ibunya yang meminta Noah agar menyelamatkan sang ayah di atas tower. Setelah Noah pergi, kera musuh berjenis gorila bernama Silva menyeret Dar dan berteriak nama Caesar. Ia juga meminta rombongannya untuk membawa klan ini ke pemimpin mereka yang disebut sebagai Proximus.
Noah kemudian memanjat tower dan akhirnya menemukan Koro yang meminta Noah untuk melepaskan semua elangnya. Namun, begitu semua burung elang terlepas, mereka ditemukan oleh Silva yang secara langsung menyerang Koro. Melihat ayahnya dipukuli, Noah pun tak tinggal diam dan mencoba menyerang Silva. Tapi karena Silva jauh lebih kuat, ia pun berhasil mengalahkan mereka berdua. Silva lalu mengirim Noah jatuh dari menara sebelum akhirnya membunuh Koro. Di pagi harinya, Noah tersadar dan mendapati dirinya seorang diri di tengah runtuhan rumahnya. Ia lalu mengorak-ngarik bangunan dan menemukan tongkat listrik. Noah kemudian melihat burung elang milik ayahnya mencak-mencak di sebelah sana, dan saat didekati, Noah langsung terkejut melihat ayahnya sudah tewas. Dari situlah Noah berjanji kepada ayahnya untuk membawa klannya kembali ke desa ini. Setelah memakamkan ayahnya, Noah memutuskan pergi berkuda untuk menemukan klannya sambil membawa tongkat listrik. Saat Noah melintasi kota yang dipenuhi oleh tumbuhan, ia tak sengaja menemukan selimut milik ibunya, yang artinya rombongan kera bertopeng mengarah ke arah timur. Dikarenakan hari mulai gelap, Noah pun membakar api unggun untuk mendinginkan tubuh. Ia lalu mencoba untuk tidur meski perasaan tak tenang karena takut ada kera lain yang menyerangnya secara tiba-tiba. Keesokan harinya, Noah terbangun dan mendapati elang milik ayahnya bernama Sun temingkring di atas kayu. Dari situlah Noah sadar kalau Sun sedang mengikutinya. Noah lalu mencoba mengikatnya, tapi Sun gumoh dan mencakar lengannya yang artinya Noah belum pantas untuk memiliki Sun. Noah kemudian terus melakukan perjalanan sampai akhirnya Noah melihat asap dari atas bukit. Ketika Noah mendekati asap tersebut, ternyata asap itu berasal dari bawah bukit yang ternyata bukan bukit melainkan sebuah bangunan, dan di saat itulah Noah terjeblos ke bawah. Di dalam sana, Noah bertemu dengan orang utan Kalimantan bernama Raka yang mengira kalau Noah kelompok bertopeng. Namun Noah segera mengungkapkan kalau dirinya adalah korban dan sedang mencari klannya yang diculik oleh kera bertopeng. Mendengar hal ini, Raka pun mengajak Noah berteman karena dirinya juga merupakan korban di mana seluruh klan kera dibunuh oleh kera bertopeng. I am Raka. Raka menjelaskan bahwa dirinya adalah pengikut kepercayaan Caesar yang sebenarnya, di mana pengikut kepercayaan ini disebut sebagai The Order of Caesar. Raka juga menjelaskan kalau Caesar sebenarnya bukan pemimpin yang jahat karena ia tidak akan membunuh sesama kera. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak kera-kera yang mendominasi kera lain, dan kera jahat ini mengambil keuntungan dengan mengatasnamakan Caesar hanya untuk kepentingannya sendiri, termasuk pemimpin kelompok kera bertopeng yang menamakan dirinya sebagai Proximus Caesar. Raka lalu memberitahu Noah tentang keyakinan Caesar bahwa nantinya manusia dan kera bisa hidup berdampingan satu sama lain. Dikarenakan Raka tinggal sendirian, ia pun memilih bergabung dengan Noah untuk menemukan klannya. Di tengah perjalanan, Noah memberitahu Raka kalau dirinya adalah klan elang, di mana klan elang memiliki nyanyian khusus yang bisa mengendalikan burung elang. Sing the song. Sing to them. Shame. No. Singkat cerita, saat mereka sedang berkemah, keduanya melihat Eko wanita sebelumnya yang ternyata mengikuti Noah dari desa. Melihat wanita itu kelaparan, Raka yang baik hati pun memberi buah-buahan ke wanita tersebut. Gak cuma itu, Raka juga meminta Noah untuk meminjamkan selimut ibunya kepada si wanita agar tidak kepanasan. Dan karena wanita itu tidak memiliki nama, Raka pun memberi nama wanita itu Nova, yang artinya Nova. Saat Raka bobo, Noah berkeliling di sekitar dan menemukan sebuah teleskop langit. Disitulah Noah tak sengaja melihat ke arah teleskop dan langsung terkejut ketika melihat berbagai macam planet di atas sana. Gak lama kemudian Nova pun datang. Ia lalu melihat ke arah teleskop dan memiliki ekspresi yang sama seperti Noah. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk membawa Nova bergabung dengan Noah mencari klannya. Di tengah perjalanan, mereka lalu tak sengaja melihat kawanan zebra yang sedang mimik di sungai. Di saat itu juga, tiba-tiba mereka melihat sekelompok manusia primitif yang mulai minum serta mandi dari sungai tersebut. Noah pun langsung menangis karena di zaman ini posisi manusia berada di bawah kera. Mengetahui kini Nova sudah menemukan kaumnya, Noah pun memutuskan untuk pergi meninggalkannya.
Sebelum pergi, Raka lalu memberikan Noah kalung bersimbol The Order of Caesar agar Noah bisa memiliki jiwa seperti Caesar. Begitu Noah mulai berjalan pergi, tiba-tiba kera Proximus datang dan mulai menangkap manusia-manusia tersebut. Dalam penangkapan itu, Silva melihat Nova dan langsung mengejarnya ke semak-semak. Ketika Nova hampir terpojok oleh kelompok Silva, Nova secara mengejutkan berteriak nama Noah. Noah yang mendengar Nova pun bergegas menyelamatkannya. Melihat Noah kewalahan, Raka pun juga ikut membantu Noah. Setelah menjatuhkan kera bertopeng, ketiganya segera melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah dirasa aman, mereka lalu melepaskan kudanya guna menghindari pelacak Silva. Noah dan Raka kemudian mendekati Nova yang mulai berbicara bahasa Inggris dan mengatakan bahwa namanya adalah Mai. I have a name. Where is your mother? Ketiganya lalu beristirahat di sebuah goa di mana Mai mengungkapkan kalau dirinya seorang diri sedang orang tuanya dan kelompoknya telah binasa diserang oleh kelompok kera. Mai juga tahu kemana Proximus membawa klan Noah, yaitu ke sebuah bunker di tepi pantai. Mai berjanji akan membawa Noah ke sana karena Mai juga meyakini kalau di sana ada manusia. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan mencari klan elang. Di tengah perjalanan, mereka menemukan jembatan yang sepertinya dibangun oleh para kera. Saat ketiganya melintasi jembatan tersebut, tiba-tiba Silva dan kera-keranya muncul mengepung mereka. Serangan itu membuat Mai terjatuh ke sungai dan tersangkut jaring. Raka pun mencoba menyelamatkan Mai, sedang Noah tak berkutik setelah dilumpuhkan oleh Silva. Bukannya selamat bareng, Raka malah bergantian yang tersangkut ke jaring. Silva pun mengambil kesempatan ini dengan memotong jaring tersebut sehingga Raka hanyut terbawa arus dan dinyatakan meninggal. Noah dan Mai yang tertangkap kemudian dibawa ke markas Proximus yang terletak di pinggir pantai, tepatnya di kapal besar terbengkelai. Di sana Noah dilepaskan dan digiring ke sebuah bunker raksasa peninggalan manusia. Rupa-rupanya Proximus sengaja menculik beberapa klan hanya untuk dijadikan pekerja guna membuka brankas tersebut. Namun sampai saat ini Proximus masih belum bisa membukanya. Di sana Noah lalu bertemu dengan Sona, sedangkan Mai dibawa ke sebuah kamar di dalam kapal. Di mana di kamar itu Mai bertemu dengan seorang manusia berjenis pria bernama Trevatan yang bekerja untuk Proximos. The name's Trevathan. You first. So, who are you? Roman history. Sona lalu membawa Noah ke ibunya yang sangat senang bisa melihat putranya lagi. Namun kesenangan itu tak bertahan lama karena Proximus memerintahkan semua kera untuk berkumpul di depan brankas. Proximus kemudian muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai seekor raja serta menyebutnya sebagai Caesar, yang saat ini nama Caesar digadang-gadang sebagai nama yang sangat agung. Proximus lalu memerintahkan pekerja kera untuk membuka brankas itu dengan rantai dan juga puluhan bahan peledak. Namun, begitu diledakkan, pintu brankas masih saja tidak bisa dibuka. Hal ini pun membuat Proximus kesal dan memerintahkan para pekerja untuk membuat bahan peledak lebih banyak lagi. Melihat tingkah laku Proximus yang seperti raja beneran, Mai pun meminta kejelasan kepada Trevetan. Trevetan mengungkapkan kalau dulu ia diselamatkan oleh Proximus saat dirinya diserang oleh klan kera lain. Dan sebagai balas budi, Trevetan bersedia menjadi guru sejarah Proximus, di mana ia memberitahu cara menjadi raja Romawi yang kini diterapkan oleh Proximus. Saat jam makan siang tiba, Noah kemudian diundang oleh Proximus untuk makan bersama Mai dan Trevetan. Di sana Proximus menjelaskan bahwa dia berencana untuk berevolusi dan menaklukkan dunia. Ia percaya kalau di dalam brankas tersebut terdapat sebuah senjata peninggalan manusia yang bisa digunakan sebagai bentuk kekuatannya. Dan alasan Proximus memburu Mai karena ia tahu Mai bukan berasal dari koloni yang bodoh. Ia juga menemukan peta di pakaian Mai, di mana peta itu menunjukkan lokasi tujuan Mai yang ternyata adalah brankas ini. Ia lalu minta Mai untuk memberitahu bagaimana cara membuka brankas tersebut. Tapi tentu saja Mai menolak.
Noah! Come with me. Come. What do you see? Proximus lalu membawa Noah ke jendela dan menunjukkan bagaimana dirinya berhasil membangun kerajaan. Proximus juga memperingatkan Noah bahwa manusia tidak dapat dipercaya. Ia yakin kalau Mai adalah manusia yang pintar dan memiliki rencana mengambil sesuatu di dalam berangkas. Sesuatu itu bakal menjadikan manusia kuat sehingga manusia bisa menyerang balik bangsa kera. Selain itu, Proximus juga mengungkapkan fakta bahwa beberapa bulan yang lalu, anak buah Proximus pernah menemukan Mai dengan pakaian yang bersih yang sepertinya sedang melakukan sebuah misi. Understand. Let us eat. Alright. Sore harinya, Noah merenung di pinggir pantai sambil curhat kepada Sun kalau dirinya sudah gagal membawa klannya kembali ke desa. Namun saat Noah melihat kalung milik Raka, ia langsung ingat kalau Proximus salah tentang manusia dan mempercayai Caesar asli kalau suatu saat nanti manusia dan kera akan hidup berdampingan dengan damai. Dari situlah Sun langsung memilih Noah sebagai tuannya. Di malam harinya, Noah pergi menemui Mai dan menanyakan apa yang sebenarnya Mai rencanakan. Mai mengatakan bahwa dia sedang mencari sesuatu yang menurutnya seperti buku untuk membantu manusia bisa berkomunikasi lagi. Noah kembali bertanya apakah manusia dan kera bisa hidup berdampingan. Mai pun mengatakan kalau ia tidak tahu, tapi yang pasti manusia akan sadar bahwa semua ini berawal dari kesalahan manusia yang telah menciptakan virus mematikan. Mai lalu mengungkapkan kalau ia tahu cara masuk ke dalam brankas tersebut dan dari situlah Noah dan Mai bekerja sama untuk mengambil buku dan melepaskan klan elang. Humans were dominant. This one can. Noah kemudian meminta bantuan Sona dan Anaya. Mereka lalu menemui Mai yang sedang menyiapkan bahan peledak. Setelah semuanya siap, mereka mulai memasangnya di bendungan yang nantinya akan mereka ledakan untuk membuat keributan. Di saat itu juga, Trevetan datang dan memperingati Mai agar tidak macam-macam dengan Proximus. Dikarenakan Trevetan hendak mengadu ke Proximus, Mai pun terpaksa mencekik Trevetan sampai meninggal. Hal itu pun membuat Noah terkejut karena Mai memiliki kemampuan bertarung yang sangat bagus. Setelah semuanya terpasang, Mai membawa Noah, Sona dan Anaya ke tebing pinggir laut. Sesampainya di titik lokasi, Mai meminta mereka untuk memanjat tebing tersebut. Sesampainya di atas tebing, Noah terkejut karena di depannya terdapat saluran udara yang tembus ke brankas tersebut. Keempatnya lalu masuk ke dalam saluran itu dan tibalah mereka di fasilitas rahasia. Mai kemudian menyalakan panel listrik yang seketika menghidupkan semua lampu di fasilitas tersebut. Namun sayangnya, di fasilitas ini tidak ada manusia. Mai lalu minta para kera untuk menunggu, sedangkan dirinya akan mencari buku yang ia maksud. Selagi Mai mencari buku, Noah, Anaya, dan Sona tak sengaja menemukan buku ABCD dan juga buku kebun binatang, di mana mereka menemukan deretan gambar hewan-hewan yang di kandang termasuk jenis-jenis kera. Dari sinilah Noah mulai delima karena omongan Proximus tentang manusia ada benarnya. Mai akhirnya menemukan apa yang ia cari yang ternyata merupakan kunci penguraian satelit. Time to go. Keempatnya lalu memilih keluar melalui pintu berangkas sebagai rencana terakhir mereka. Namun begitu pintu berangkas dibuka, Proximus dan para keranya sudah menunggu mereka sambil menyandera ibu Noah serta semua anggota klan elang. Salah satu letnan Proximus bernama Lightning lalu menodongkan pisau ke Sona, sedang Proximus menuntut agar Mai mengakui apa rencananya. Karena tidak ingin Proximus tahu, Mai pun mengeluarkan pistol yang dia temukan dan menembak jantung Lightning. Bukannya marah, Proximus malah senang karena senjata yang ia cari selama ini sudah ditemukan. Namun Mai tak mau memberitahu di mana senapan ini disimpan dan langsung meledakkan bendungan. Seketika itu juga, air laut menerjang para kera yang mulai terbawa arus ke dalam bangkar. Noah lalu memerintahkan semua anggota klan elang untuk naik ke atas, sedang dirinya akan menghadapi Silva. Di dalam pertarungan itu, Noah menggunakan otak untuk menjebak Silva ke ruangan yang sempit, sehingga Silva terjebak dan mati tenggelam. Ketika Noah tiba di pintu saluran udara, Proximus yang ikut dengan klan elang tiba-tiba menyerang Noah.
Proximus lalu berniat membuat Noah membungkuk sebelum membunuhnya. Tapi sebelum Proximus membunuhnya, Noah mulai melantunkan lagu khusus klan elang untuk mengendalikan elang yang berterbangan di atas mereka. Seluruh klan elang juga mengikuti Noah, dan di saat itulah Sun mulai menyerang Proximus. Elang-elang lain juga mulai mencakar dan mematuknya sampai Proximus terjatuh dari atas tebing dan akhirnya mati. Noah lalu memimpin para kera kembali ke rumah mereka dan membangun kembali desa elang. Di hari berikutnya, Mai menemui Noah untuk mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Namun tiba-tiba, Noah mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Proximus itu benar, bahwa manusia akan melakukan apapun untuk mendapatkan kekuatan mereka kembali. Meskipun begitu, Noah mengungkapkan kalau para kera akan terus belajar sehingga saat manusia mulai pulih, para kera sudah siap untuk menghadapinya. Noah lalu memberikan kalung lambang Caesar kepada Mai agar Mai ingat apa kata Raka, bahwa manusia dan kera bisa hidup berdampingan. Mai kemudian melakukan perjalanan pulang ke tempat asalnya. Jadi selama ini Proximus juga benar kalau Mai merupakan utusan dari koloni manusia yang menjalankan misi mengambil kunci penguraian satelit. Sesampai di tempat asalnya, Mai memberikan kunci penguraian kepada salah satu koloni yang bernama Corina. Corina lalu membawa kunci itu ke timnya dan menggunakannya untuk mengaktifkan jaringan satelit sehingga mereka dapat menghubungi manusia yang masih selamat di muka bumi ini. Film ini ditutup dengan Noah membawa Sona ke teleskop bintang sebelumnya agar Sona bisa melihat bintang-bintang yang sebelum pernah ia temukan.